أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat hidayah, iman, Islam yang memanggil dan menggerakkan hati dan kaki kita untuk menghadiri, mendatangi dan mendirikan sholat Isya dan tarawih di malam ini. Semoga setiap langkah kita Allah catat sebagai amal kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, Rasul teladan. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam ke-19. Saya perhatikan softnya semakin berkemajuan, ya. Berkemajuan itu artinya berarti semakin sedikit. Semoga dengan menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian bertambah giroh dan semangatnya lagi untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh takmir, yakni tema kita adalah ciri sekolah ideal menurut Islam. Kewajiban bagi orang tua salah satunya adalah memastikan pendidikan bagi putra-putrinya. Karena apa? Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Bu, jenengan senang kalian mas-masan apa? Lek masih sekilo kan ya apa? Senang apa? Kalau ini sampai 100 gram misalnya. Kabutan ya. Jauh lebih berharga investasi anak daripada itu. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang itu telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya di dunia. Mulane gak ono ceritane wong wis mati terus mulai maneh. Karena semua sudah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Pahala yang terus mengalir adalah ketika waktu hidup bersedekah jariyah, terlibat dalam pembangunan musola Al-Bayan. Ini musolanya sudah bagus, semakin luas. Semoga setiap yang terlibat baik dengan kontribusi materi atau tenaga atau pikiran menjadi amal jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Jadi anak adalah investasi dunia akhirat kita yang akan menjadikan bahagia hidup orang tua dunia, lebih-lebih akhiratnya. Oleh karena itu, memilih sekolah jangan coba-coba. Yang boleh coba-coba itu cukup apa nih? Sing damel bayi niku minyak telon. Kalau untuk sekolah, mari kita sesuaikan dengan yang telah Islam ajarkan. Allah memberikan satu panduan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia itu tatkala satu memiliki iman, yang kedua ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Agamanya baik, ilmunya juga baik. Sekolah yang mengantarkan itu, maka itulah sekolah yang ideal. Kata-kata hikmah dari sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka harus memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhiratnya, fa'alaihi bi'ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan keduanya, dunia akhiratnya, fa'alaihi bi'ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Maka sekolah yang ideal adalah sekolah yang mengajarkan anak untuk ilmu dunia dan akhiratnya. Sekolah yang memadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrawiyah. Dalam urusan kepentingan akhiratnya dapat kita lihat dari program-program yang ada di sekolah tersebut. Apakah sekolah itu mengantarkan anak didiknya atau siswa-siswinya mengarah kepada insan yang bertakwa. Oleh karena itu setidaknya Bapak Ibu, kalau kita melihat dan akan memilih sekolah, setidaknya dilihat dari 4 indikator. Khususnya untuk kepentingan akhiratnya. Yang pertama, sekolah yang ideal adalah sekolah yang sejak awal menanamkan iman dan akidah kepada siswa-siswinya. Hal yang paling utama adalah memastikan sekolah itu mengajarkan iman dan akidah, mengenalkan anak-anak kita kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci. Kalau sekolah tidak mengajarkan akan iman dan akidah, maka bahaya. Hanya dengan iman, anak-anak kita akan patuh kepada apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Karena dengan iman, orang itu akan memiliki namanya al-khauf. Khauf itu artinya rasa takut. Orang kalau punya iman, anak kalau punya iman, tanpa harus diawasi oleh orang tua, dia itu merasa diawasi oleh Allah. Gitu loh. Karena orang tua itu terbatas pengawasannya. Mohon maaf, sekarang apalagi ada di rumah hadap-hadapan, belum tentu sampai yang bisa ngawasi. Karena apa? Bukan hanya dunia nyata. Sekarang anak-anak itu punya dunia maya, betul? Ada di rumah, tapi jiwa raganya tidak ada. Maka penting untuk mengajarkan iman supaya anak-anak kita itu memiliki rasa takut, memiliki khauf. Dengan itu mereka akan patuh dan disiplin. Kalau tidak punya iman, maka akan terjangkit penyakit yang namanya kutu dan kudis. Ada yang pernah kena kudis? Kutu artinya kurang patuh, kudis artinya kurang disiplin. Orang kalau tidak punya iman, tidak punya rasa takut, kurang patuh dan kurang disiplin. Jangankan urusan akhirat, dunia saja begitu, Pak. Makanya di Surabaya itu dipasang CCTV di setiap lampu. Nah, tujuannya apa? Agar pengendara patuh dan disiplin. Menunjukkan pengendara itu kebanyakan tidak patuh dan tidak disiplin. Ada lampu merah, jalan terus, tangkap sama polisi. Tanya, selamat pagi. Pagi Pak. Anda tahu kalau itu lampu merah? Tahu Pak.
Kenapa Anda terobos? Nggak tahu kalau ada sampean, Pak. Loh. Nunggu diawasi polisi dulu, baru masuk. Padahal itu demi kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Apalagi untuk urusan akhirat, hanya dengan iman dan rasa takutlah orang akan bisa patuh dan disiplin. Tidak punya itu bahaya sekali. Maaf, barusan terjadi di negara kita. Gajinya nggak kurang miliaran, tapi masih mengoplos BBM. Gajinya nggak kurang miliaran, tapi pertama dioplos dengan. Belum lama lagi ada kasus minyak kita, isinya harusnya 1 liter tulisannya, tapi ternyata cuma 750 sampai 800 ml. Kemana 200 ml-nya? Dicurangi. Kenapa? Kebanyakan orang tidak punya iman, tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekolah yang mengajarkan iman itulah sekolah yang ideal. Belajarkan iman, ya. Kedua, sekolah yang mengajarkan tentang syariat Islam. Yang paling utama adalah mengenalkan dan membiasakan sholat bagi anak didiknya. Sekolah-sekolah yang membiasakan sholat berjamaah, baik sholat wajibnya maupun sholat sunnah dibiasakan, sholat duha. Kalau sekolah membiasakan itu, insya Allah itu bagian dari sekolah yang ideal. Karena apa? Pembiasaan sholat itu secara tidak langsung membentuk karakter anak didik, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau anak didik dibiasakan dengan sholat, insya Allah akan menghindarkan anak didik itu dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang munkar, perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya, pembiasaan sholat di sekolah. Dilihat ada programnya atau tidak untuk itu. Yang ketiga, sekolah yang membiasakan untuk anak didiknya senang infak dan sedekah. Biasanya di sekolah-sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah, itu pasti ada program untuk pembiasaan gemar infak dan sedekah. Yang paling banyak sekarang itu setiap Jumat ada Jumat berkah. Setiap anak didik berlomba-lomba berkontribusi untuk memberikan nasi bungkus atau snack dan seterusnya, karena itu bagian dari ciri ketakwaan, senang infak dan sedekah. Jadi Bu, kalau panjenengan memiliki anak, salah satu pembiasaannya adalah ketika mau berinfak dan bersedekah, berikan kesempatan itu pada anak. Mau masukkan kotak amal, Mas, tolong masukkan. Kasih kepada fakir miskin, jangan sampai, tapi kasih kesempatan kepada anak, supaya anak mengenal, oh ini yang dimaksud dengan infak sedekah. Oh ini maksudnya infak sedekah itu membantu orang yang membutuhkan. Itu bagian dari program sekolah yang ideal adalah membiasakan anak itu untuk gemar infak sedekah. Yang terakhir, sekolah yang ideal sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran sebagai ciri ketakwaan dalam diri seseorang adalah orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Artinya kalau sekolah punya program yang konsen untuk mendalami Al-Quran, baik dari sisi ilmu tajwidnya ataupun tahfidnya, maka itulah termasuk sekolah yang ideal dalam Islam, mengajarkan Al-Quran, punya program-program unggulan Al-Quran. Itu sekolah yang bagus. Dengan itu insya Allah anak itu akan terbimbing hidupnya. Kalau sudah dengan dekat dengan Al-Quran, Al-Quranlah yang akan membimbing kehidupannya selamat dunia sampai akhir. Insya Allah semua 4 indikator itu, pembiasaan iman, pembiasaan sholat,
pembiasaan infak sedekah, pembiasaan gemar kepada Al-Quran itu ada di sekolah Muhammadiyah. Maka sekolah Muhammadiyah manapun silahkan dipilih, karena itu semua insya Allah sekolah yang ideal menurut Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan silakan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.